Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di ba'da subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama baik di dalam lisan ataupun di dalam hati kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini ada pertanyaan dari Dinda yang kuhormati di Kota Padang. Marilah kita perdengarkan apa yang dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan Dinda Dimas Usman, silakan Mas. Adapun pertanyaan saya begini kan Mas. Terkadang ada orang bilang belajar tauhid itu harus siap miskin, karena belajar tauhid itu harus meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Terus kadang ada orang bilang belajar tauhid itu katanya membuat pendek umur atau cepat mati. Bagaimana itu maksud yang sebenar-benarnya menurut tafsir sejatinya, Kang Mas? Terima kasih Kang Mas atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang dulu ketika kita masih muda, ada orang yang bilang, jangan kau belajar ilmu tentang toreko, hakikat, makrifat, atau ilmu tentang ketuhanan. Kalau kamu sudah tidak suka lagi dengan dunia, maka bolehlah kamu belajar ilmu itu. Akan tetapi bila dirimu masih cinta dengan dunia, maka sia-sialah engkau mencari ilmu itu. Kadang ada orang bilang lagi, belajar ilmu hakikat makrifat itu membuat manusia itu miskin, membuat manusia itu pendek umur, membuat manusia itu cepat mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang benar semua yang diucapkan itu. Akan tetapi
kebenaran yang diucapkan itu dimaknai secara syariatnya selama ini. Karena manusia memandang dengan syariatun nasnya, dengan hawa nafsunya. Untuk memaknai, untuk belajar ilmu ketuhanan itu, ya harus meninggalkan dunia. Ya harus siap miskin. Maknanya selama ini kan seolah-olah diri kita yang paling kaya daripada kayanya Tuhan. Selama ini kan diri kita yang merasa kaya, yang sok berkuasa atas kehidupan ini, yang sok berkuasa atas badan kita ini, yang sok bisa mencari rezeki, yang sok bisa punya jabatan, punya pangkat, seolah-olah semua itu adalah kekayaan dan daya upaya diri setiap manusia kita. Jadi kekayaan dunia itu yang harus ditinggalkan. Maknanya ditinggalkan bukan meninggalkan secara syariatnya, akan tetapi meninggalkan secara hatinya. Karena Allah hanya memandang hatinya. Bila di dalam hatimu masih penuh sesak dengan perkara-perkara dunia, maka yaitulah duniamu. Dunia yang buruk, dunia yang menyesatkan jiwa-jiwamu berpulang kembali kepada yang selain Allah, yang maka tak akan pernah bisa bersahadat, maka tak akan pernah bisa sholat, maka tak akan pernah bisa zakat, maka tak akan pernah bisa berpuasa, maka tak akan pernah bisa berhaji dan sebagainya. Bila manusianya masih berkuasa atas hidup dan badan yang selama ini diaku-akuinya. Jadi makna di sini belajar ilmu hakikat makrifat yang membuat kita jatuh miskin. Maknanya miskinnya hawa nafsu kita inilah yang ditekan. Hawa nafsu inilah yang dibelenggu agar tidak lonjak-lonjak melebihi Tuhan yang menciptakannya. Selama ini kan seolah-olah hawa nafsu ini, seolah-olah diri kita ini lebih sakti, lebih kuat, lebih besar, lebih akbar, lebih wujud, lebih hidup, lebih nyata daripada kenyataan kewujudan Tuhan selama ini di dalam setiap dada manusia. Sama, saya pun juga begitu. Seolah-olah Tuhan itu hanya formalitas saja, dan seolah-olah Tuhan itu tak ada imbas dan artinya sama sekali di dalam dada kita. Dan seolah-olah semuanya hanya kita yang berlaku, hanya kita yang bisa ngapa-ngapain. Itulah yang harus ditinggalkan, siap miskin. Miskin dari apa? Miskin dari hawa nafsu manusia itu sendiri. Supaya apa? Supaya bisa kaya raya di sisi Allah. Jadi kekayaan di sisi hawa nafsu itu adalah hakikatnya di sisi Tuhannya adalah kemiskinan yang sangat miskin. Miskin pemahaman, miskin kesadaran, miskin dari jalan rojiun kepada Tuhannya. Jadi ketika manusianya beranjak mulai berangkat hijrah kepada Tuhannya, ia harus melepaskan semua hak-hak miliknya. Contoh, ketika kita mau mandi untuk mensucikan badan, membersihkan badan, pakaian-pakaian yang kita gunakan, pakaian-pakaian yang kita pakai kan harus dilepas satu-satu. Sandal dilepas, pakaian dilepas, celana dilepas, dan semuanya dilepas. Hingga setelah dilepas maka disucikan, yakni dimandikan, digosoi pakai sabun dan sebagainya.
Kemudian setelah digosoi, disucikan badannya, diganti lagi dengan pakaian yang baru, pakaian yang bagus. Maknanya kemiskinan manusia ini setelah manusianya hijrah ke jalan Tuhan, maka akan diganti dengan pakaian yang kaya. Kaya di sisi Allah, bukan kaya di sisi hawa nafsu. Karena kaya di sisi hawa nafsu itu adalah akan membakar diri manusianya, akan membuat manusianya takut, akan membuat manusianya sedih, akan membuat manusianya menderita. Karena kebahagiaan di dalam kekayaan versi hawa nafsu itu hanyalah kekayaan yang semu, kekayaan yang sementara, kekayaan yang sebentar. Kadang-kadang kita dibakar dengan persoalan-persoalan dunia. Kadang-kadang kita dibakar dengan persoalan-persoalan kebanggaan apa yang kita punya. Kita menonjol-nonjolkan apa yang kita punyai. Ilmu, amal, kendaraan, kekayaan, semuanya ditonjol-tonjolkan. Itu yang dimaksud, dikembalikan lagi agar manusianya tunduk patuh sujud kepada keadamannya. Miskin manusianya dari pengakuan diri manusianya di dalam hatinya. Bukan miskin-miskinnya harta. Miskin dari pengakuan hak cipta manusianya. Sehingga manusianya disucikan oleh Tuhannya dan diganti baju dengan baju kebesaran Tuhannya. Subhanallah, sudah milik Tuhannya. Ketika manusianya sudah dibaiat, subhanallah, sudah baju manusianya. Alhamdulillah, baju manusianya. Allahu Akbar, baju manusianya. La ilaha illallah, baju manusianya. La haula wala quwata illa billah, baju manusianya. Kenapa? Karena manusianya sudah terbaiat, sudah kembali kepada Tuhannya, maka digantilah manusia dengan baju-baju kebesarannya. Agar apa? Agar manusia gampang lillahi ta'ala di dalam baju-baju Tuhannya. Jadi manusianya tidak bisa mengaku-ngakui lagi bahwa kesucian, kebanggaan, kebesaran, kemahawujudan di dalam hati manusianya milik manusianya. Tidak akan bisa mengaku-ngakui lagi. Kenapa? Karena manusia sudah kembali kepada al-insanu sirri wa ana sirruhu. Karena manusia sudah menyadari bahwa diriku ini hanyalah rahasia Tuhanku. Apapun yang berlaku atas diri manusia, semuanya dirahasiai oleh uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, ia tak akan ada manusia. Bila tak ada uripe Allah, ia tak akan pernah ada alam semesta yang kita lihat ini. Itulah kebesaran Allah, itulah kemahakayaan Allah, sehingga manusia yang sudah kembali terbaiat, kembali kepada Tuhannya, maka innal awliya'a la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena semuanya sudah diurus oleh Tuhannya. Karena Tuhannya Maha Kaya, karena Tuhannya Maha Kasih dan Sayang, karena Tuhannya telah menjaganya sejak dari tanah sampai sekarang hingga menjadi tanah lagi, karena Tuhannya telah mencukupi apa-apa yang menjadi kebutuhannya, maka ia tak takut lagi hidup di dunia. Maka setan iblis tak akan bisa menakut-nakuti manusia lagi ketika manusianya sudah memakai baju kebesaran Tuhannya. Akan tetapi kebalikannya, selama ini kita, ya termasuk saya, kan merampas baju-baju Tuhan.
Kebesaran Tuhan kita rampas sebagai kebesaran kita di dalam hati kita. Kewujudan Tuhan kita rampas sebagai kewujudan diri manusia kita di hati kita. Kehidupan Tuhan kita rampas sebagai kehidupan di dalam hati kita sebagai kehidupan kita. Berdaya upaya, kekuasaan kita rampas sebagai daya upaya dan kekuasaan diri kita di hati kita. Itu bedanya. Hawa nafsu, iblis dan setan telah merampas hak cipta Tuhannya. Maka dari itu manusia tak akan pernah bisa bersujud kepada keadamannya. Maka manusia tak akan pernah bisa bersujud kepada asal usulnya. Tak bisa bersujud kepada tanah yang suci. Maka dari itu apapun yang diusahakannya, apapun yang dikerjakannya, sholatnya, ibadahnya, bahkan syahadatnya masih tersesat. Syahadat, sholatnya, zakatnya, ibadahnya, puasanya, hajinya masih tersesat, terbelenggu dan terpenjara di dalam langkah-langkah setan. Tambah jauh dari Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya merasa dirinya yang paling gagah daripada kegagahan Tuhannya di balik dirinya. Karena manusianya masih buta dari siapa semua ini ada. Dari hiduplah semua ini ada. Bila tak ada hidup, ya tak adalah diri kita. Apalagi semua yang kita miliki tak akan pernah ada. Maka dari itu jalan baiat itu tidak hanya ditukar dengan dunia saja. Bahkan ilmu, amal, dan bahkan pula badan dan hidup ini pun harus ditukar, ditanggalkan, ditinggal pakaian-pakaian ini. Pakaian badan dan pakaian hidup ini harus dikenakan, ditanggalkan, harus dicopot sehingga manusianya bisa dibaiat atau disucikan dari baju-baju yang kotor ini. Baju-bajunya hawa nafsu. Setelah disucikan di dalam neraka, setelah diazab dengan azab yang pedih, yakni ketika baiatul akbar, ketika syakaratul maut menjemput, maka setelah itu semua terjadi, maka dikembalikanlah seluruh manusia kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika manusianya sudah tak pernah bisa lagi mengaku-ngaku bahwa diri manusia adalah diri manusianya. Itulah perlunya mengikuti bimbingan-bimbingan jalan baiat agar supaya benar-benar dikembalikan semuanya kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian penjelasan kalau belajar ilmu hakikat makrifat itu pendek umur. Memang harus dipendekkan umurnya. Harus dimatikan manusianya. Kalau manusianya masih hidup, mana mungkin ketemu makrifatullah. Bila manusianya masih panjang umur, bagaimana mungkin manusianya bisa ketemu nikmat-nikmatnya Tuhan. Maka ya pasti dipendekkan umurnya. Bukan pendek umur manusianya cepat mati secara syariat. Akan tetapi mati secara maknawi, mati manusianya yang ada hanyalah Tuhannya. Itulah yang dimaksud pendek umur, cepat mati. Memang kalau tidak mati ya tidak akan bertemu dengan yang hidup. Maka manusianya bila masih merasa dirinya yang hidup, maka Tuhannya mati terus. Maknanya manusianya nyembah yang mati. Jadi kehidupan manusianya harus ditumbangkan dahulu sehingga kehidupan Tuhannya lebih nyata daripada kehidupan manusianya. Maka dari itu hati kita, diri kita dipaksa sujud kepada Adam.
dipaksa sujud, dipaksa mengakui bahwa diri manusia ini sebenarnya tidak ada, tidak wujud, tidak nampak. Yang ada, yang wujud, yang nampak hanyalah la mawjudan illallah. Hidup inilah yang nampak. Tanpa hidup maka penampakan takkan pernah ada. Tanpa hidup maka penampakan dunia dan alam semesta ini takkan pernah ada. Maka dengan hidup inilah semuanya ada. Dengan hidup inilah terciptalah badan. Dengan hidup inilah terciptalah diri kita. Dan dengan hidup inilah terciptalah segala aktivitas yang kita lakukan. Dan dengan hidup ini pula kita bisa menyaksikan alam semesta ini. Ayo, lebih wujud mana antara yang kita bayangkan selama ini dengan hidup yang menghidupi diri kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang tak ada yang salah apa yang diucapkan orang tua zaman dahulu. Jangan belajar ilmu hakikat makrifat, nanti kamu jatuh miskin terus dalam kehidupan. Jangan belajar ilmu hakikat makrifat karena kamu akan pendek umur, cepat mati. Memang benar, tapi pemaknaannya yang berbeda. Pemaknaan hawa nafsu dan pemaknaan ilahiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para sahabat, terutama dindaku, semoga dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bighanimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bighanimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.